Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan dan kita benar-benar menaruh semua yang ada pada kita untuk menyembah Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Katakan, oh inilah rinduku. Oh inilah rinduku. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Oh, mari kita ulangi lagu ini dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Amin. Dekat di hati-Mu di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Katakan, di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Oh, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku, nafasku ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Segarkan roh kami dan segarkan jiwa kami Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa karena Tuhan hadir di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 19. Masih dalam topik jemaat Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sudah belajar latar belakang dari gereja Laodikia dan juga kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengatakan kami tidak butuh apa-apa, kami tidak memerlukan apapun juga. Bisa saja termasuk Tuhan, termasuk pertolongan Tuhan, termasuk hadirat Tuhan, karena mereka anggap mereka kaya dan mereka bisa melakukan apa yang mereka mau. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan berkata kamu sebenarnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Dan terus jemaat Laodikia juga mereka adalah jemaat yang tidak panas, tidak dingin, dengan kata lain tidak punya pendirian. Mereka mudah goyah, mudah terikut arus. Apa yang ada saat itu lagi ngetren apa, mereka mengikuti tren zaman ini dan sehingga mengabaikan nilai-nilai kerajaan. Nah, di sini firman Tuhan berkata, barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Ini satu kalimat yang keras sekali. Kalau aku sayang, aku menegur dan menghajar. Dan kalau saudara sudah memiliki seorang anak atau saudara punya anak-anak saudara, dan saudara tahu pada waktu kita sebagai orang tua, saat anak kita malas belajar, apa yang reaksi kita? Kita marahi, betul? Kita marahi kalau bisa uang jajannya dikurangin, kalau dia sering main handphonenya kita ambil. Dengan kata lain, didisiplin, ditegur, sekaligus dihajar. Mungkin hajarnya bukan hajar ambil rotan dan terus kemudian dipukuli, tidak demikian. Tetapi artinya dihajar itu diajarkan dengan keras, dengan disiplin. Pada waktu kita menghajar anak-anak kita atau mendisiplin anak-anak kita, apakah itu untuk kebaikan kita? Tentu tidak. Untuk anak-anak kita. Karena kita sayang sama anak-anak kita. Kita tidak ingin anak-anak kita masa depannya jelek. Kita tidak ingin anak-anak kita nanti ke depannya itu tidak tahu atau mungkin tidak banyak pilihan dalam memilih pekerjaan karena nggak punya skill. Jadi karena kita lebih tahu kehidupan sebelumnya dan kita memastikan, kamu rajin belajar, kamu harus kejar ini, kamu harus sungguh-sungguh tekuni. Dan kita punya nasihat-nasihat dengan tujuan anak saya jangan sampai mengalami kehidupan yang nggak enak. Karena kita sayang sama anak kita. Kalau anak tetangga, apakah saudara mendisiplin? Tidak. Kita tidak mendisiplin anak tetangga. Mau anak tetangga main hujan-hujanan, terserah. Mau anak tetangga mungkin, ya artinya hari lagi hujan, terus kemudian dia lari-lari ke sana kemari, kita biarin aja. Karena anak tetangga. Kalau anak sendiri, kita panggil, kita omelin. Kita panggil, kita teriakin dengan keras, atau kalau perlu ya mungkin kita disiplin ya seperti itu. Karena anak kita nggak kepingin anak kita sakit. Barang siapa kukasih, kuhajar dan kutegur. Begitu juga Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mengasihi anaknya tidak berarti apa yang dia inginkan semua dikasih. Tidak. Kita sebagai orang tua, kita tahu pada waktu anak kita pilek, dia minta es krim, kita nggak kasih. Kenapa? Kamu lagi pilek. Kalau kamu lagi sehat, silahkan mau makan es krim 1 kontainer juga silahkan. Kalau kuat, kalau sanggup, ya seperti itu. Kalau sakit, jangan. Bukan berarti kita tidak mengasihi, tapi bukan berarti kita tidak. Artinya gini, bukan berarti kamu tidak mengasihi anakmu sehingga minta es krim nggak dikasih. Enggak. Dia lagi dalam keadaan kondisi tidak sehat. Kalau kamu sehat, saya akan kasih. Kita tidak mengasihi, kita membatasi karena kondisinya tidak memungkinkan. Dia bisa lebih worse, keadaannya lebih buruk. Dan Tuhan menghajar kita. Tuhan menghajar anak-anaknya atau
menegur anak-anaknya karena anak-anaknya tidak didisiplin, ya, tidak disiplin dan terus bermain-main dengan dosa dan banyak sekali hal-hal di dalam hidupnya yang kalau kamu terus-menerus dalam keadaan seperti ini, kamu berada dalam kondisi yang membahayakan. Itu sebabnya Tuhan lakukan disiplin. Kalau perlu disiplin yang keras. Tentu tidak dengan seketika Tuhan langsung mendisiplin dengan disiplin keras. Sama seperti kalau kita sebagai orang tua, kita lihat anak-anak kita mungkin masih main game, terus kita panggil namanya, katakanlah anak saya namanya Joel, dia bilang Joel, artinya dia harus berhenti, tapi dia masih terus main game. Terus apa tindakan kita? Nadanya mulai tinggi, Joel, gitu kan, seperti itu. Dan terus kemudian apa yang terjadi? Dia masih tetap main game. Mungkin saya langsung datang ambil gamenya tersebut. Artinya diambil dari hidupnya dia, diambil dari kesukaannya dia saat itu. Tuhan bisa mendisiplin kita dengan berbagai macam cara. Dimulai dari yang halus. Mungkin Tuhan menegur dengan secara halus. Enggak sadar juga. Tuhan menekan lebih keras lagi. Enggak sadar juga. Akhirnya Tuhan disiplin dengan keras. Dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Supaya anak ini jangan kebablasan. Supaya kita jangan terlanjur dan terus terjatuh dalam dosa dan lebih parah berakibatnya. Tuhan mengasihi kita. Pada saat kita ditegur, pada saat kita dihajar, enggak enak, malu, enggak enak, sakit. Tetapi tujuan Tuhan menghajar itu beda dengan tujuan orang tua menghajar. Pada waktu Tuhan menghajar anak-anaknya, Tuhan mengajar untuk dengan tujuan supaya anak-anaknya itu kembali ke jalan yang benar. Tetapi kadang-kadang pada saat orang tua menghajar bisa dengan luapan emosi. Karena itu firman Tuhan hari ini, Tuhan bilang, relakanlah hatimu. Buka hatimu lebar-lebar, percayalah bahwa Allah itu baik. Dan bertobatlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menegur dan Tuhan juga menghajar kami. Tuhan, biarlah setiap teguran Tuhan, setiap ajaran kami, itu kami terima dengan hati yang terbuka dan dengan niat di hati kami untuk kami berubah dan bertobat. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa, setiap kesalahan kami, dan biarlah Tuhan hari-hari ke depan kami berjalan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali.